Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan kami hari ini, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita sudah kedatangan satu orang pemateri yang cukup luar biasa. Beliau adalah salah seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah sekaligus sebagai sekretaris Majelis Kesehatan Umum MPKU, wakil ketua ya. Salah satu wakil ketua MPKU PP Muhammadiyah. Beliau adalah Dr. Haji Agus Sukaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita mohon pencerahan dari Ustaz Agus Sukaca terkait dengan gerakan jamaah, dakwah jamaah. Ustaz, kita kan melihat bahwa Muhammadiyah ini sekarang sudah cukup luar biasa, besar gitu ya. Muhammadiyah dilihat dari seluruh aspek gitu ya, dari amal usahanya, rumah sakit, kemudian pendidikan, kemudian juga jamaahnya. Maka kemudian menjadi tertarik bagi kita bersama untuk membincangkan kenapa Muhammadiyah itu bisa besar Ustaz gitu ya. Tentu kemudian kita tidak bisa melepaskan diri apa itu jamaah. Nah, kita mulai dari sini bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti Pak terkait dengan ini, dan mohon pencerahannya karena kita perlu belajar banyak dengan Ustadz Agus terkait dengan bagaimana aktualisasi jamaah ini sebagai sebuah kekuatan yang perlu dibangun terus-menerus. Ustadz, kita akan berproses selama setengah jam ke depan nanti. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan mohon dijawab dengan lugas, dengan baik. Baik Ustadz, menurut Ustadz Agus, kenapa Muhammadiyah saat ini itu bisa cukup luar biasa besar, dan di mana posisi jamaah dan apa itu jamaah sebenarnya Ustadz, menurut Ustadz Agus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitrah dan para pemirsa rahimakumullah. Bermuhammadiyah itu sebenarnya merupakan bagian dari aktualisasi berjamaah. Ya. Jadi kalau kita bermuhammadiyah itu sesungguhnya kita ini sedang berjamaah. Maka Muhammadiyah itu sering juga disebut sebagai jamaiyah, ya, atau persyarikatan. Ya. Jadi jamiah karena memang itu satu akar kata dengan jamaah. Ya. Kita merupakan sebuah persyarikatan mengumpulkan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan biasanya kita memahami berorganisasi ya, ini sebagai perintah Allah. Ya. Ayat yang populer di lingkungan warga Muhammadiyah adalah Quran surah Ali Imran 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, ini ayat yang cukup populer Ustaz ya. Hampir semua orang Muhammadiyah hafal. Cukup populer. Wal takun itu artinya adakanlah. Ya. Ini perintah untuk mengadakan. Mungkin kalau kita melihat beberapa terjemahan Al-Quran, di situ diterjemahkan hendaklah ada, ya. Tapi di sini adakanlah, perintah supaya mengadakan. Jadi segolongan umat, ya, yang kerjaannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu harus kita adakan. Nah, itu harus dalam bentuk organisasi. Maka di dalam paham Muhammadiyah berorganisasi itu wajib. Ya, sekaligus ini melaksanakan perintah Nabi. Ya, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Kamu harus berjamaah. Ya. Fa inna dziba yang yakulu al-ghanam al-munfarid. Ya. Karena serigala itu hanya berani makan domba yang sendirian, yang tidak berjamaah. Betul. Kalau domba itu berjamaah, ya serigala juga nggak berani. Nah, berarti kita umat Islam ini kalau berjamaah, ya musuh-musuh itu akan gemetaran. Itu berarti itu juga kalau kita berbicara jamaah, itu kita sedang melakukan proses
ukhuwah Islamiyah gitu ya. Salah satunya. Salah satunya. Salah gitu, Ustaz, satunya. ya. Karena Ukhuwah dengan Islamiyah. jamaah itu ukhuwah Islamiyah akan semakin terjaga. Siap. Nah, jamaah dengan urgensi berjamaah tadi, maka kemudian Muhammadiyah meletakkan jamaah itu pada posisi apa ini Ustaz sekarang itu? Jadi apakah kemudian jamaah itu ya di luar persyarikatan saja, atau kemudian dalam konteks kita bermuhammadiyah jamaah itu ya dalam bentuk pengajian saja, atau bagaimana Ustaz? Ini kalau kita bicara jamaah itu sangat ini nanti, karena stigma di masyarakat kita kalau kita bicara jamaah maka yang dilihat ya hanya pengajian, kemudian yang dilihat hanya sholat jamaah. Nah, bagaimana dengan jamaah? Saya kira itu yang perlu diluruskan. Ya. Yang pertama, Muhammadiyah secara keseluruhan itu adalah jamaah besar. Ya. Jamaah besar yang kemudian di dalamnya itu ada jamaah-jamaah kecil. Ya. Jamaah-jamaah kecil itu ada di dalam lingkup amal usaha, ada yang di dalam lingkup masyarakat. Nah, jamaah-jamaah itu merupakan bagian dari cara dakwah Muhammadiyah melalui jamaah. Nah, ini sejak tahun 70-an ketika Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang waktu itu atau Makassar sekarang ya, memutuskan bahwa salah satu cara dakwah kita adalah dengan gerakan jamaah ya. Dakwah jamaah dan gerakan jamaah. Sehingga dikenal dengan istilah GJDJ. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Nah, ini merupakan gerakan ya, mengumpulkan beberapa orang ya dalam jumlah kelompok yang masih bisa dikelola dengan baik, ya bisa 10 orang, bisa sampai 20 orang ya, mungkin maksimal sekitar 30 orang dalam jamaah, yang ini kemudian menjadi sebuah gerakan untuk apa? Melakukan pembinaan. Ya. Melakukan pembinaan mereka supaya berislam dengan baik ya, dan kemudian mereka membangun tadi ukhuwah yang baik ya. Ya, kemudian mungkin saling membina, mungkin aspek ekonomi juga bagaimana harusnya bisa dikembangkan dari situ Ustaz ya. Karena dengan jamaah itu kan potensinya luar biasa sebenarnya Ustaz ya. Jadi bagaimana dia berislam dengan baik dan bisa menjalankan fungsi hidup di dunia ini dengan baik. Ya, saya kira itu yang penting dalam kelompok yang kecil ini. Oke. Menarik Ustaz terkait dengan GJDJ ini ya, karena GJDJ itu adalah salah satu produk Muhammadiyah ternyata gitu. Ya, produk Muhammadiyah yang sudah ditetapkan dalam muktamar malahan gitu ya. Itu sejak tahun 70-an. Malah tahun 70 itu sudah ada ternyata GJDJ itu sendiri. Nah, pengertiannya begini. Nah, pengertiannya gimana Ustaz? Itu menarik Ustaz. Gerakan dakwah ya, gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu adalah gerakan dakwah menggunakan sistem pembinaan berkelanjutan di dalam jamaah dengan menggiatkan anggota Muhammadiyah tugasnya sebagai kader dan mubalik. Ya. Jadi anggota Muhammadiyah membangun jamaah itu mungkin anggota Muhammadiyah dalam satu jamaah tidak harus semua, ya. Mungkin hanya 2 atau 3 orang, ya. Itu yang jadi pimpinan jamaah gitu. Pemimpin jamaah, yang lain jadi inti jamaah. Nanti yang lain-lain adalah para simpatisan yang ingin menjadi Muslim yang baik, ingin hidup bermasyarakat dengan baik. Ya. Gitu. Sehingga tidak semua anggota jamaah adalah anggota Muhammadiyah, tapi hanya beberapa saja ya, yang mereka kemudian membina jamaah itu menjadi Muslim yang baik. Oke, berarti terstruktur gitu Ustaz ya? Terstruktur, ya. Terstruktur sebagai sebuah jamaah gitu. Nah, kalau diikuti dari awal sampai akhir. Kalau kita hanya pengajian misalnya, kita kan tidak memonitor pengajian ini diterima dengan baik apa tidak, diamalkan atau tidak ya. Tapi kalau di dalam jamaah dia diikuti terus. Padahal nilai itu kan harusnya diimplementasikan Ustaz ya. Betul. Sedangkan di pengajian itu hanya kadang-kadang disampaikan gitu kan. Nah, maka dengan jamaah GJDJ itu diharapkan mampu diimplementasikan. Betul. Ya. Berarti secara struktur harusnya ada gini Ustaz ya, ada pimpinan jamaah, ada ada imam gitu atau gimana? Iya. Jadi sebelum sampai struktur, ya, ini jamaah ini di dalam kerangka dakwah Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu tujuannya adalah supaya semua anggota itu menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Tujuannya itu. Jadi ini tujuannya adalah pribadi Muslim yang sebenar-benarnya.
Ini selaras dengan tujuan Muhammadiyah. Betul, Tujuan betul, Muhammadiyah itu kan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Itu dalam kerangka yang lebih besar. Dalam kerangka individual, ya, tujuan Muhammadiyah itu terwujud pada seseorang, ya, itu kalau dia sudah menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga gerakan jamaah ini, ya, tujuannya adalah individual. Ya, anggota-anggota jamaah itu menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ini secara jadi itu pembinaan individu di dalam jamaah. Di dalam gitu, jamaah, ya. Sehingga karena ini kelompok kecil, ya, maka dalam kelompok kecil itu masing-masing harus berproses untuk menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Oke, baik Ustadz. Menarik sekali ketika kita berbicara GJDJ, Ustadz. Ternyata kalau kita melihat GJDJ, mestinya Muhammadiyah itu punya anggota yang punya corak berpikir, karakter berpikir yang sama, Ustadz, ya, harusnya ya, kalau kita bisa bina dengan baik gitu ya. Frame-nya sama, tapi tentu aktualisasinya berbeda-beda, ya, karena variasinya kan luas sekali. Melaksanakan satu ajaran Islam pada orang yang berbeda itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya. Cuman memang kita mesti mempunyai frame yang sama, bahwa kita berislam itu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau Al-Maqbulah itu. Baik. Nah, secara khusus begini, tujuan itu bisa terwujud kalau masing-masing yang pertama itu berkeyakinan tauhid yang murni. Oke, tujuan yang pertama itu berkeyakinan tauhid yang murni. Ya. Jadi sebab ini menjadi faktor penentu apakah amalan-amalan yang lain itu dinilai oleh Allah apa tidak. Betul. Kalau tauhidnya ini sudah salah, maka yang lain-lain itu menjadi tidak bermakna. Sehingga kita harus memperbaiki tauhidnya dulu. Baik. Ya. Yang kedua, kita harus mengajak anggota, ya, atau jamaah itu mudawamah di dalam mempelajari Islam. Mudawamah, Ustaz, ya. Jadi terus-menerus menetap gitu, Ustaz, ya. Jadi umat Islam itu harus selalu belajar Islam. Ya, harus selalu belajar Islam sehingga dia mempunyai jiwa pembelajar, ya, atau karakter pembelajar. Ya. Dan yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam. Nah, jadi bertauhid murni, mau belajar terus-menerus, ya, Islam. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam. Dalam apa? Kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itu tujuan GJDJ sebenarnya. Itu juga membentuk karakter pribadi gitu ya. Karakter pribadi seorang warga Muhammadiyah. Nanti bisa diimplementasikan ke individu, keluarga, dan masyarakat. Betul, gitu, Ustaz, ya. Nah, yang penting dibentuk itu sebenarnya adalah frame-nya gitu, Ustaz, ya. Betul. Oke. Berarti 3 tujuan itu kemudian dilakukan proses internalisasi pada proses GJDJ. Nah, tertarik dengan GJDJ, saya masih tertarik. GJDJ itu apa sih sebenarnya, Ustaz? Kalau perlu dijelaskan lebih dalam lagi tuh, supaya kemudian kita bisa lebih paham apa sih sebenarnya GJDJ itu sendiri, Ustaz? Namanya gerakan jamaah ya, dan dakwah jamaah. Maka basisnya adalah jamaah. Dan jamaah ini merupakan organisasi mungkin yang terkecil di atas keluarga. Betul ya. Paling kecil kan keluarga. Ada ibu, bapak, anak gitu, Ustaz. Di atas keluarga ini beberapa keluarga itu mereka terkumpul di dalam satu gerakan jamaah, ya. Mungkin di situ anggota mungkin bisa 4-5 keluarga atau mungkin bisa lebih, tetapi jumlah personilnya ya kira-kira sekitar 30-an orang cukuplah, ya. Nah, 30 ini dibimbing, ada pemimpin jamaah, ada inti jamaah, ya. Nah, inti jamaah ini kemudian nanti ikut memproses, ya, sehingga semua anggota jamaah itu masing-masing berjuang untuk menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga di sini di dalam jamaah ini pemimpin jamaah memonitor, anggota jamaahnya ngajinya sudah lancar apa belum. Ya. Kalau ada anggota jamaah yang ngajinya belum lancar, nah tugas pimpinan jamaah adalah membuat event di dalam jamaah supaya yang belum bisa ngaji dengan lancar, itu lancar. Lancar. Berapa target waktunya? Misalnya 3 bulan. 3 bulan semua anggota sudah lancar. Kok masih ada yang tertinggal? Ya.
gimana ngatasi yang tertinggal ini? Sehingga dalam waktu tertentu semua anggota jamaah itu sudah lancar ngajinya. Kemudian yang kedua, hal yang paling penting yang harus dilakukan misalnya sholatnya gimana? Ya. Oh, mungkin semua anggota jamaah sholatnya sudah di masjid, ya. Oh, tapi sudah tahu belum arti sholatnya? Oh, belum, ada yang belum tahu arti sholatnya, ya. Ini pimpinan jamaah membuat event di dalam jamaah, gimana semua anggota jamaah faham arti bacaan sholat. Ya, nanti masalah-masalah apa lagi? Berarti itu kontekstual gitu, Ustadz ya? Ya, sebenarnya tidak harus dibuat dalam bentuk kurikulum yang sama gitu ya, atau sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jamaah baru dengan jamaah lain kan berbeda. Jamaah baru itu kan juga kemampuannya berbeda-beda. Misalnya ini, ya, alumni UMKT. Nah, ya, Ustadz, kan alumni UMKT. Nanti ini kan yang akan menyaksikan adalah adik-adik kita yang akan menjadi alumni UMKT. Betul. Nah, alumni UMKT misalnya diterima dinas di puskesmas umpamanya, ya. Dinas yang di kesehatan, Ustadz, ya. Kesehatan. Nah, di situ di puskesmas itu kan banyak pegawainya. Mungkin ada 30 pegawai. Nah, sudah di situ di dalam jamaah puskesmas itu dia berusaha untuk berdakwah, ya, mungkin gimana mengadakan pengajian bulanan dulu bagi mereka yang muslim, ya. Kemudian diidentifikasi di antara pegawai puskesmas ada tidak yang belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, dia ngadakan acara tahsin misalnya. Ya. Jadi kebermanfaatannya langsung sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, nanti apa lagi? Ya. Atau mungkin ini mereka dalam kondisi COVID, sehingga penghasilannya berkurang misalnya, tapi pegawai negeri nggak berkurang, ya. Yang tidak pegawai negeri ini, ya. Tapi kan banyak yang honorer juga, ya, ada yang honorer. Bagaimana meningkatkan penghasilan itu bisa melewati gerakan jamaah ini. Ya. Jadi ini bisa menjadi media bagi nanti para alumni, ya, untuk melakukan gerakan dakwah di tempat dia bertugas, ya. Dakwahnya ini terstruktur, jalan gitu, jalan dan terstruktur, gitu. Ya. Sebab kalau kita hanya menyampaikan pengajian kan tidak terstruktur, ya. Nanti setelah pengajian itu kemudian dibiarkan saja, kita nggak tahu perkembangannya, ya nanti manfaatnya menjadi kurang. Baik. Ya. Nah, dengan GJDC ini berarti kemudian proses dakwah itu tidak dilakukan dengan sendirian, gitu, Ustadz, ya. Dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, gitu, Ustadz, ya. Karena sebenarnya kurikulum juga sangat ditentukan dari kebutuhan masing-masing di lingkup jamaah tersebut, gitu, Ustadz, ya. Betul. Nah, berarti kan yang menjadi kunci pergerakan itu bukan hanya si pemimpin dan imam jamaah itu, Ustadz, ya, berarti, ya. Berarti jamaah yang ada di bawahnya itu juga penting untuk selalu bergerak. Semua bersama-sama. Nah, ini akan mendapatkan momentum yang lebih bagus lagi kalau jamaah ini kemudian bersepakat untuk secara rutin berkumpul. Nah, tempat berkumpul terbaik adalah masjid. Ya. Jadi misalnya tugas di suatu puskesmas, syukur kalau puskesmasnya ada masjid, masjid puskesmas itu yang bisa menjadi basis. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya di sekitarnya kan ada masjid, ya, bisa bersepakat. Nah, misalnya tiap maghrib, isya, subuh ketemu. Ya. Jadi itu kan jangkauannya kan biasanya tidak jauh, ya. Sesama pegawai, ya, itu tidak jauh, mungkin di sekitar puskesmas. Nah, kalau misalnya pegawainya jauh-jauh, ya ambil juga masyarakat yang sekitar situ, mungkin pasien, ya, mungkin tetangga, ya. Ini kita bisa membentuk sebuah jamaah, gitu, ya, untuk mengembangkan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka memahami ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Ya. Berarti kalau kita lihat dari sini sebenarnya tujuan dari jamaah itu ya membentuk karakter pribadi, kemudian keluarga dan masyarakat nanti akhirnya seperti itu, Ustadz, ya. Betul. Gitu, ya. Baik. Nah, pembentukan karakter ini dilakukan melalui jamaah. Nah, ini masih perlu saya perdalam, Ustadz. Ya. Nah, seperti apa kemudian sebenarnya
fungsi GJDJ ini ketika membentuk karakter pribadi, karakter keluarga, Ya, karakter ya. masyarakat itu, Ustaz? Sebenarnya ada Fungsi GJDJ. tiga karakter yang diperlukan untuk berislam dengan baik. Ya. Karakter pertama adalah karakter pembelajar. Karakter pembelajar. Baik. Nah, karakter pembelajar ini dibentuk dengan pertama belajar Quran. Belajar Quran Ya, ya. Oke. belajar Karena Quran. nggak ada habisnya itu belajar Nggak ada Al-Quran, Ustaz, ya. habisnya, nggak ada habisnya. Ini mereka yang belum lancar melancarkan dulu tahap awal. Oke. Ya. Mereka yang sudah lancar membiasakan membaca sekurang-kurangnya khatam sebulan sekali. 1 bulan sekali, Ustaz, ya. Iya, jadi Wah, berat juga, rata-rata Ustaz, ya. itu berat bagi yang belum biasa. Oh iya Ya. betul, Ustaz. Kalau mereka sudah biasa, itu tidak berat. Oh gitu, Ya. betul. Ya, sesuatu yang berat itu karena tidak biasa. Iya. Ya. Mungkin Belum Fitro- mudawamah itu, Ustaz, belum ya. mudawamah. Betul. Mungkin Mas Fitro melihat kalau jalan-jalan ke kampung ya, orang yang hari-hari mencangkul itu, masya Allah beratnya. Kalau kita melakukan berat sekali. Ya. Iya. Karena kita nggak biasa. Betul. Tapi bagi Pak Tani mencangkul tiap hari Iya, itu iya. biasa, tidak berat. Betul, Nah, betul. sama kita membaca Al-Quran tiap hari ini kalau sudah biasa itu tidak berat. Nah, yang kedua adalah membiasakan membaca. Ya, membaca. Ini idealnya kita bisa membaca setiap hari itu ya 1 jam lah kita baca buku. Nah, luar biasa. Yang ketiga, terbiasa mengikuti taklim, pengajian. Nah, kalau jamaah ini seminggu sekali melakukan pengajian, ini sebenarnya salah satu cara untuk membangun karakter pembelajar. Ya, dari pengajian ini, dari jamaah ini memfasilitasi, ya, Memfasilitasi, ya. memfasilitasi Betul. untuk semua anggota itu bisa ikut pengajian. Pengajian. Ini karakter pertama pembelajar. Pembelajar, Ustaz, Ya. ya. Oke, baik. Karakter kedua adalah pengamal soleh. Ya, Pembelajar, pengamal amal soleh. soleh gitu ya, Ya. mengamalkan amal soleh. Ya, Oke, jadi dia sudah belajar itu untuk apa? Untuk membimbing ya, agar amalannya adalah amalan-amalan yang soleh. Kita memilih melakukan suatu kesolehan. Baik. Ya, ini yang kedua. Sehingga dengan berjamaah ini kita berharap ya masyarakat kita itu menjadi pengamal soleh. Oke, baik. Karakter yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga adalah karakter pejuang. Pejuang. Ya. Pejuang ini dalam bentuk apa? Bermasyarakat tadi berjamaah ya, itu untuk sama-sama gotong royong membangun masyarakat yang baik, itu bagian dari perjuangan. Ya. Termasuk berorganisasi bermuhammadiyah itu bagian dari perjuangan. Ya. Ya. Sehingga pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Betul. Ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, sehingga dengan demikian maka berjamaah ini ya membangun 3 karakter penting ya sebagai langkah atau sebagai bekal untuk menuju sukses. Ya. Sukses. Nih, sukses dalam berislam itu adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya. Sukses ukhrawinya. Ya, ukhrawi, betul. Ukhrawinya kita nanti berjumpa dengan Allah dalam keridhaannya, ditempatkan di surga. Di surga Jannatul Naim. Sukses dunianya kita menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Baik, Ustaz. Oke, menarik, Ustaz. Ini pertanyaannya terakhir, Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya GJDJ itu kita implementasikan bagi adik-adik nanti nih yang mau akan lulus di masyarakat, Ustaz? Iya. Nah, ini terakhir, Ustaz. Ya, saya kira sangat mudah ya, sangat mudah implementasinya. Tinggal nanti di mana ditempatkan, di mana tinggal, kita hidup bermasyarakat. Ya. Mulai dari keluarga mungkin ada 5 orang, nanti tetangga, ya. Tetangga mungkin ada 5 tetangga. Ya. Masing-masing tetangga anggota keluarganya misalnya ada 5 orang. Sudah berapa itu? 25, 25 gitu ya. Tambah kita sendiri 27 30, gitu ya. Sudah. Ya, sudah 30, kita baru 5 tetangga. Nah, ini kita lakukan ya dengan membentuk mereka sebagai jamaah yang sering berinteraksi. Mungkin kita bisa saling bergantian, kadangkala di rumah kita pertemuan, kadang-kadang di rumah tetangga yang satu, tetangga yang lain. Nanti kemudian membangun kebersamaan di masjid. Ya, di mana masjid yang paling dekat? Saya kira
kira ini menjadi langkah dakwah yang efisien ya, efisien. Kita mulai dari kelompok yang kecil ya, kemudian ke yang lebih besar. Nanti kalau yang ini sudah terbina dengan baik, dan itu banyak gitu Ustaz ya, melahirkan jamaah baru. Ya. Jadi melahirkan jamaah baru. Ya, syukur di antara 5 keluarga ini ada yang mubalik, ya, sehingga dia bisa menjadi tempat bertanya. Begitu nanti sudah terbina menjadi baik, ini membentuk jamaah di tempat lain. Terus demikian rupa sehingga proses dakwah kita untuk mengajak orang menjadi lebih baik itu akan lebih berjalan dengan masif. Baik. Ya. Terakhir Ustaz, kesimpulan dari materi kita hari ini perlu disampaikan dan pesan-pesan untuk adik-adik kita yang akan lulus di Baitul untuk ke depan Ustaz yang akan lulus. Oke Pak Fitra. Ya. Yang pertama, kesimpulan pertama yang kita perlu perlu pahami bahwa gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini merupakan strategi dakwah yang amat efektif ya, karena kita membimbing dari awal sampai akhir. Ya, ini. Nah, sehingga diharapkan kepada semua alumni UMKT ya, mengaktualisasikan dakwahnya di tempatnya masing-masing dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini. Ya. Nah, di situ sesungguhnya dengan berjamaah ya, kita ini membina diri kita sekaligus membina orang lain. Karena tidak mungkin kita membina orang lain tanpa membina diri kita. Fungsi kita sebagai uswah hasanah akan terlihat di situ. Sebab kita tidak mungkin ngajak orang berbuat baik ketika kita sendiri tidak jelas baiknya. Maka berarti kita jelas baiknya, kita ngajak orang berbuat baik. Insya Allah dakwah kita akan menjadi efektif dan kita terjaga ya untuk hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Saya kira itu Pak Fitra. Kita mulai dari diri sendiri, Ustaz ya. Kemudian ibda binafsi. Nah, setelah itu baru kita ajak orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi bagian jamaah dan terus berdakwah, karena memang salah satu fungsi penciptaan kita ini ya harus menyampaikan Islam kepada orang lain, Ustaz ya. Betul. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini cukup menarik paparan dari Ustadz Agus Sukaca. Terima kasih banyak Ustadz. Hari ini sudah memberikan banyak pencerahan bagi kami. Tentu kemudian sangat berharga hari ini saya bisa bercengkrama, belajar kembali pada Ustadz Agus Sukaca, dan harapannya nanti adik-adik bisa menyerap materi ini dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara, dan nanti bisa diimplementasikan di masyarakat. Sekelompok saudara-saudara alumni nanti kalau kemudian menjadi kelompok-kelompok alumni di daerahnya, silahkan membentuk jamaah dan jangan lupa tetap mengabdikan diri kepada Islam, mengabdikan diri kepada Muhammadiyah, dan jangan sampai menodai alma mater kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustadz. Kita akhiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.